Perkenalkan, nama saya Naili Alfifitria. Saya mengajar di MAN 1 Jakarta Barat. Saya mengikuti PPG dalam jabatan di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut adalah video yang akan saya tampilkan dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua Kelas Rifki, boleh disiapkan. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada, Bu. Ada. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Fase F1. Samedida, Arsya Julio, Hadir. Asma Kamila, Askia. Askia sakit. Sakit apa? Kurang tahu. Oh, nggak ada info. Oke, semoga cepat sembuh. Desandra hadir. Sani Agung, Zeila. Oke, udah siap buat belajar semua? Kayaknya masih ada yang ngantuk, masih ada yang nggak fokus nih. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau kalian coba berdiri dulu. Oke. Jadi biar kalian fokus buat belajar, biar kalian nggak ngantuk lagi, Ibu mau kita game tapi agak mikir sedikit. Ya, karena kita kan materinya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak materi kita tentang apa? Iya, betul. Kita melanjutkan pembahasan kemarin tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi Ibu mau bikin game kelipatan ketiga. Jadi kalian berhitung 1, 2, 3. Nah, setiap kelipatan ketiga ini kalian ganti dengan nama sahabat Nabi. Oke? Pada hafal kan nama sahabat Nabi? Coba Ibu tes dulu. Siapa aja sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib,
Amr siapa? Amr bin As, Bilal bin Rabah, dan masih banyak lagi. Oke, jadi setiap kelipatan 3, sekarang Ibu tes matematikanya sekalian. Kelipatan ketiga itu berarti angka berapa aja? 3, 9, 10, 12, 15. Oke, udah hafal deh pokoknya. Nah, yang disebutin itu 3, 6, 9 itu diganti. Jadi 1, 2 diganti. Abu Bakar As-Siddiq 4, 5. Jadi setiap kelipatan 3 jangan sebut angka tapi diganti dengan nama sahabat Nabi. Paham? Oke. Setiap nama sahabat nih yang udah disebutin sama teman kalian sebelumnya nggak boleh disebutin ulang. Jadi kalian harus cari nama sahabat yang lain karena kan banyak banget kan? Oke. Dimulai dari belakang. Dimulai dari Kaila dulu. Kok? Nah kan ini kan Ibu bilang jadi ini tuh melatih fokus. Ini tandanya kalian belum fokus. Udah bener Ali bin Abi Thalib, lanjutin 4, jangan diulang lagi 3. Setelah 4, 5, jangan ulang 1 lagi. Oke? Fokus, suaranya yang kencang biar temen yang lain dengar. Mulai dari Asma. Masih Kaila Melani masih belum fokus. Coba tes yang di belakang udah fokus belum? Satu lagi. Ayo Humaira maju. Oke, yang lain boleh duduk. Tepuk tangan buat kalian semua. Sini Humaira. Kira-kira yang salah ngapain ya? Nggak ada. Oke, yang sesuai aja. Coba kita kan mau bahas Khulafaur Rasyidin. Coba sebutin 4 nama-nama Khulafaur Rasyidin siapa aja? Berurutan. Ali bin Abi Thalib. Berurutan. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua siapa? Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Terakhir Abi Matali apa Abi Taukur? Abu Bakar. Itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan dong buat Humaira. Oke, sekarang kita akan bahas proses pemilihan dan pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar kalian memahami bagaimana proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Terus kalian bisa membedakan, kan ada 4 khalifah kan? Kalian bisa membedakan perbedaan dari keempat khalifah itu bagaimana proses pengangkatannya. Karena proses pemilihan dan pengangkatannya berbeda-beda di antara 4 khalifah. Dan kalian bisa mengaktualisasikan atau merefleksikan ke dalam kehidupan nyata tentang pemilihan pemimpin, pemilihan negara. Kalau di Indonesia disebutnya pemilihan umum. Bagaimana kalian bisa merefleksikan nilai-nilai positif dalam berdemokrasi, dalam melakukan pemilihan umum. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, coba Ibu mau nanya, di sini ada yang udah umur 17 tahun belum? Siapa? Oh banyak. Berarti kemarin pemilu udah memilih dong? Oh pas kemarin belum. Kalian tahu nggak kalau di Indonesia itu sistem pemilihannya apa? Coblos. Maksudnya sistemnya berarti demokrasi. Ya. Oke. Nah
apa aja sih nilai-nilai demokrasi yang kalian tahu? Dalam berdemokrasi itu harus gimana-gimana? Adil, bermusyawarah, jujur. Kan ada di PKN ya? Apa tuh jurdil, luber. Oke, nah kita akan bahas bagaimana sih pemilihan Khulafaur Rasyidin pada masa itu. Jadi gimana proses pemilihan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke semuanya, jadi sekarang kita melanjutkan materi yang pada pertemuan sebelumnya tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, pada kali ini kita akan bahas bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sih proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah? Nah, pertama, setelah Rasulullah wafat, para kaum Ansor itu berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa kira-kira yang akan menjadi penerus atau menjadi pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Nah, mendengar hal itu, Abu Bakar bersama Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lainnya tuh mengetahui bahwa kaum Ansor telah melakukan atau mengadakan pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah. Apa itu Sakifah Bani Sa'idah? Sakifah Bani Sa'idah itu adalah sebuah balai irung atau tempat pertemuan. Kalau sekarang ibaratnya kayak aula atau tempat pertemuan para kaum muslimin pada masa itu. Nah, kaum Ansor berkumpul bermaksud memilih pengganti Rasulullah. Dalam hal ini bukan pengganti sebagai nabi ya, tapi pengganti sebagai pemimpin umat muslim. Karena umat muslim ini harus ada pemimpin nih. Kalau nggak ada pemimpin yang menggantikan, maka dikhawatirkan umat muslim akan terpecah belah. Kemudian pada saat itu kaum Ansor ini udah mau memilih Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar akhirnya menggandeng tangan Sa'ad bin Ubadah dan tangan Umar bin Khattab. Abu Bakar bilang, kalau begitu kita pilih aja nih, kan kaum Ansor, dari kaum Ansor ini menunjuk atau meminta Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Sedangkan kami dari kaum Muhajirin, kami mengusulkan Umar bin Khattab nih yang menjadi khalifah. Jadi kata Abu Bakar, silahkan kalian pilih antara Sa'ad bin Ubadah atau Umar bin Khattab. Nah, ketika Abu Bakar telah memegang tangan Umar dan Sa'ad bin Ubadah, pada saat itu Umar bin Khattab tuh ngangkat tangannya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu yang diminta oleh Rasulullah menggantikan Rasulullah sholat ketika Rasulullah sedang sakit. Maka ketika Rasulullah meyakinkan kamu untuk menggantikan dalam perihal agama, kami juga meyakinkan kamu dalam perihal memimpin umat Islam, memimpin umat ini. Kemudian saya membaiat kamu sebagai khalifah selanjutnya. Dan itu disetujui oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi yang hadir di Sakifah Bani Sa'idah pada masa itu. Dan akhirnya dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama kaum muslimin setelah Rasulullah wafat. Kemudian Khalifah Abu Bakar ini menjadi khalifah pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, dan kekhalifahannya, kepemimpinannya itu sangat singkat, yaitu hanya 2 tahun 3 bulan 10 hari saja. Fun fact-nya, Abu Bakar itu kalian pasti sudah belajar kan, pada saat masa hijrah Rasulullah pun Abu Bakar inilah yang menemani Rasulullah hijrah dan bersembunyi di Gua Hiro. Kemudian Abu Bakar juga yang menggantikan Nabi Muhammad menjadi imam sholat ketika Nabi Muhammad sedang sakit. Selanjutnya proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Bagaimana sih proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah? Saat Abu Bakar sakit, sebelum wafat, Abu Bakar sudah merasa dirinya tidak akan lama lagi menemui ajalnya. Kemudian Khalifah Abu Bakar ini memanggil para sahabat-sahabat terdekatnya.
untuk bermusyawarah. Abu Bakar bilang silakan dimusyawarahkan siapa di antara kalian yang pantas menjadi pemimpin menggantikanku. Nah, setelah para sahabat ini bermusyawarah atau musyawarah terbatas atau tertutup, tidak ada yang bersedia untuk menggantikan menjadi khalifah. Kemudian dikembalikan lagi lah kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa dari hasil musyawarahnya nggak ada nih yang bersedia menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memanggil beberapa sahabatnya, diantaranya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq minta pendapat dari beberapa sahabatnya ini mengenai Umar bin Khattab. Bagaimana pendapatmu jika yang menggantikan saya adalah Umar bin Khattab? Nah, dari Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat lainnya yang dimintai persetujuan, menyetujui bahwa Umar pantas untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq membuat wasiat untuk menjadikan atau membuat wasiat tentang pengangkatan khalifah selanjutnya yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Abu Bakar minta persetujuan dan minta pendapatnya tentang Umar bin Khattab, akhirnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat yang lainnya setuju dan merekomendasikan bahwa Umar bin Khattab pantas untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dan dibaiatlah Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya khalifah ketiga yaitu ada Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu menetapkan atau menentukan musyawarah terbatas. Dalam musyawarah terbatas ini, Utsman bin Affan tuh udah nyiapin semuanya, udah nyiapin cara pemilihannya, nyiapin siapa aja yang berhak memilih atau masanya, kemudian keputusan majelisnya seperti apa, cara pemilihannya ketika suara imbang bagaimana, dan memerintahkan kepada pasukannya untuk mengawasi berjalannya proses pemilihan itu. Kemudian Umar bin Khattab itu memilih 6 kandidat yang akan menggantikan beliau menjadi khalifah berikutnya. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, jadi Umar bin Khattab ini proses pemilihannya, proses pengangkatan khalifahnya itu menggabungkan antara pemilihan Rasulullah dengan pemilihan Abu Bakar. Di mana pemilihan Rasulullah itu kan tidak menentukan siapa yang menjadi khalifah berikutnya, ya kan? Jadi tidak menentukan secara langsung. Sedangkan kalau khalifah Abu Bakar menentukan atau menunjuk secara langsung, yaitu menunjuk Umar bin Khattab. Makanya Utsman bin Affan menunjuk 6 orang sebagai kandidat, tapi yang menentukan adalah kaum muslimin. Yang terakhir, khalifah yang terakhir yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu bagaimana proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib? Jadi pasca wafatnya Utsman bin Affan, para sahabat itu berkumpul dan mengutarakan keinginannya untuk menjadikan Ali sebagai khalifah. Sebenarnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib menolak. Ali bin Abi Thalib itu berat hati untuk menjadi khalifah berikutnya. Ali bin Abi Thalib tidak mau menerima penunjukan tersebut. Tapi setelah didesak dan karena saat itu umat muslim sedang berkecamuk, setelah wafatnya Utsman yang dibunuh oleh para pemberontak, akhirnya untuk meredakan maka Ali bin Abi Thalib menyetujui untuk menjadi khalifah selanjutnya, dan dibaiatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Nah, sekian penjelasan Ibu. Kemudian setelah Ibu menjelaskan dan kalian bisa melihat video atau tayangan mengenai proses pemilihan pemimpin di negara kita. Bagaimana sih alurnya, bagaimana proses pemilihan pemimpin di negara kita. Ini video tentang
proses pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia. Jadi KPU itu sosialisasiin untuk adanya pemungutan suara. KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nomor atau lokasi TPS. Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS dan anggotanya membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Petugas KPPS keempat memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta telah memilih. KPPS keempat memeriksa formulir model C6KWK atau model A5KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam. Selanjutnya dalam pemberian surat suara, KPPS kedua dan ketiga memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani. Ketua KPPS memanggil dan memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka, serta mempersilakan pemilih ke bilik suara. Kemudian, Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi tata cara pemberian suara. Dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, anggota KPPS ke-6 mengarahkan dan memastikan surat suara yang digunakan pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangan pemilih ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih. Oke, jadi setelah nonton video ini, setelah Ibu jelaskan sedikit dan Ibu menampilkan video tadi, Ibu mau bagi kelompok. Ibu akan memberikan suatu masalah pada masing-masing kelompok. Kalian bahas, kalian kumpulkan informasi dari masalah yang Ibu berikan. Bisa lewat internet, bisa cari di buku, bisa cari di koran. Oke, dibagi berapa kelompok ya? Tuh, 2, iya 4 kelompok aja ya, depan belakang. Oke. Iya, jadi berempat kerjain. Nah, dari proses ini berlima aja kalian. Pas kan? Jadi dalam LKPD ini yang pertama adalah stimulasi kegiatan peserta didiknya, itu baca stimulasi yang sudah Ibu tuliskan. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah 1 sampai 4 itu kalian jawab mulai dari kriteria utama seorang pemimpin menurut Islam, apa saja tantangan dalam memilih pemimpin ideal, dan selanjutnya. Setelah identifikasi masalah, kalian mengumpulkan informasi, mencari data tentang calon pemimpin, debat publik, dan berita-berita terkini. Setelah mengumpulkan informasi, kalian mengolah informasi. Kemudian setelah itu verifikasi dan presentasi hasil. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil yang diperoleh dan membuat kesimpulan dari hasil kajiannya. Ini prolognya, bacaan di awal. Nah, pertanyaannya ini, jadi apa aja kriteria? Nah, jadi ini tahapan-tahapannya. Jadi kalian tuh harus mengumpulkan informasi. Apa aja yang harus dikumpulkan tentang calon pemimpinnya, debat-debatnya kalian harus baca, terus berita-berita terkininya bagaimana di antara kandidat itu. Kan ini tentang pemilihan presiden, terus apalagi? Dilihat dari adabnya saat berdebat, dilihat dari pola pikirnya, argumentasinya, terus sistem pemilihan sekarang masih sejalan nggak sama prinsip-prinsip?
berdiskusinya untuk menjawabnya udah selesai. Sekarang tanggal berapa ya? 15. Tanggal 16. Absen nomor 16 siapa? Absen nomor 16. Khalisa. Oke, Khalisa mana? Sini maju. Khalisa lempar bola ini madep ke depan. Nanti kelompok yang mendapatkan akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang tadi. Nggak apa-apa deh. 1, 2. Oke, kelompoknya Alfian, kelompoknya sendiri yang dapat. Silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan pertanyaan yang pertama adalah apa kriteria utama seorang pemimpin dan berdasarkan etika kepemimpinan. Itu penjelasan tindakan. Apa saja tantangan dalam mendidik pemimpin ideal tantangannya itu banyak banget karena sekarang banyak berita hoax yang misalnya di berita ataupun media sosial, makanya kita harus mencari yang benar-benar dari Oke, tepuk tangan dong buat kelompok. Sekarang karena udah selesai presentasinya, gantian kelompok Alfian lempar yang dapat. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Padat ke depan. Ayo. 1. Kelompok Atta. Oke, silakan kelompok Atta maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami terkait soal nomor 3 dan juga 4. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3. Bagaimana cara menilai calon pemimpin modern dengan meneladani proses pemilihan Khalifah Rasyidin? Seperti yang sudah dituliskan di teks di atas, bagaimana sih caranya kita memilih calon presiden dengan cara meneladani Khalifah Rasyidin, yaitu dengan menilai keimanan, kejujuran, kecerdasan, dan keadilan. Apakah orang itu cocok untuk dipilih menjadi pemimpin? Sekian. Saya akan menjawab apakah sistem pemilu sekarang karena pada zaman Khalifah Rasyidin masih menggunakan sistem pemilu dengan cara konstitusi sama seperti sekarang. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari penjelasan Ibu dan penjelasan teman-teman kalian bahwa dari 4 khalifah itu proses pengangkatan dan pemilihannya berbeda-beda. Khalifah Abu Bakar melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab melalui penunjukan langsung oleh Khalifah Abu Bakar. Khalifah Utsman bin Affan diangkat melalui musyawarah secara terbatas. Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun penunjukan langsung atau diminta langsung oleh sebagian kaum muslimin. Dan dari keempat pengangkatan atau pemilihan ini,
hampir seluruh kaum muslimin menyetujui atas pengangkatan khalifah ini. Jadi sahlah para khalifah ini menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam. Begitupun di negara kita di Indonesia melalui sistem demokrasi, diantaranya sistem voting atau pengambilan suara, pemungutan suara, dan diambillah suara terbanyak yang melewati ambang batas, kemudian dianggap sah menjadi pemimpin negara Indonesia. Oke, sekian pembelajaran kita ucapkan alhamdulillahirobbil. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.